Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Kali ini jam 11 teman-teman ya, dan saya minum kopinya kesiangan. Ini saya barusan bikin kopi karena ada rasa ngantuk gitu. Itu salahku sendiri karena dari tadi itu duduk aja megang HP. Jadi kayaknya pusing gitu. Akhirnya saya bikin kopi. Nah, ini adalah sarapan. Tadi saya sarapan ini apa? Ini adalah kue. Saya dekatkan ya. Ini isinya abon teman-teman, dalamnya. Nggak usah saya buka, nanti saya makan lagi deh. Tadi saya udah habis banyak soalnya. Habis ngincipin gitu, ngincipin maem gitu. Tapi ini karbonnya rendah. Kira-kira tuh hanya 2 gram per satunya. Kalau saya ngincipin 3 juga 6 sih. Nah, jatahnya 20 gram kan? Masih kan? Nah, itu dalamnya tadi itu kulitnya ya. Kulitnya dulu ya. Saya bukan di sini tuh nge-share khusus masakan ya, tapi ini untuk kesehatan. Jadi ini makanan-makanan yang rendah karbo untuk kalian yang sedang diet untuk penyebab diabetes. Makanan-makanan yang zero karbo atau rendah karbo ya. Kalau zero kayak nggak mungkin, pastilah, pasti katut ke bawah, pasti karbo itu pasti ada. Telur aja, telur ini satu biji aja udah 0,5 karbonya. Nah, kalau kita makan 10 masih rendah, 0,5 kali 10 berapa tuh? 5 gram ya. Kalau sehari kita makan telur ini 10, itu hanya 5 gram. 15 gramnya kita dapatkan dari buah dan sayur. Jadi grup di sini, grup saya ini memang semi keto ya, hampir sama dengan keto-keto itu, tapi saya masih longgar. Sayur masih boleh dan buah juga masih boleh, yang penting buah yang rendah karbo. Contohnya kayak strawberry, alpukat, itu aja. Yang lain-lainnya itu dibatasi ya, paling separuh gitu. Separuh itu ya, kalau apel separuh gitu aja. Nah, kalau mau alpukat baru deh boleh satu gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk penyembuhan DM ya, DM tipe 2. Nah, kalian sudah ngopi belum? Kalian kalau kepengen badan kuat, ngopilah, nggak apa-apa. Terus kalian boleh tambahin lemak ya, kasih butter. Butternya apa? Mentega Blue Band? Bukan ya. Saya sarankan tuh butter yang bener-bener butter. Mereknya saya nggak bisa nge-share di sini, nanti saya dikira ngendos ya. Pokoknya kalian carilah, banyak kok di online tuh. Nah, kebetulan saya tadi pakai VCO. Ini saya tambahin VCO 1 sendok makan. Kopi tambahin VCO 1 sendok makan. Kalau perlu tambah lagi garam sedikit, garam gerosok. Sedikit aja ya. Ini apa ya? Setengah kuku. Itu bener-bener di badan enak banget teman-teman ya. Karena apa? Zaman dulu tuh ibu saya juga gitu, minum kopi dikasih garam. Saya heran, katanya kalau mau pergi gitu misalnya ngasih sopirnya itu dikasih minuman itu supaya kuat gitu nyopirnya biar nggak ngantuk. Ternyata saya pikir, oh ternyata sekarang juga kita dianjurkan makan garam kan, tapi garam yang apa dulu ya, jangan garam-garam sembarang garam, nanti malah tensinya tinggi. Garam gerosok. Jadi teman-teman, saya teruskan ya. Ini adalah camilan terbuat dari keju mozzarella kira-kira 50 gram, keju cheddar 50 gram, kemudian air sedikit, lalu direbus dengan api kecil, pokoknya sampai leleh. Lalu kita matikan kompornya, lalu kita kasih tepungnya itu boleh tepung almond, boleh tepung kelapa, terserah yang kalian punya tepung apa. Yang penting bukan tepung terigu, karena kita nggak boleh makan tepung-tepung yang karbohidratnya tinggi, termasuk terigu, maizena, itu semua tinggi ya. Jadi saya ngomong begini ini mengandung edukasi ya teman-teman ya. Kalau saya bilang tepungnya itu terserah yang kalian punya, yang penting rendah karbo. Berarti bukan tepung-tepung yang kita beli di pasaran itu. Tepung kelapa itu saya beli di pasar
kelapa yang diparut, yang muda tapi. Lalu supaya tahan lama, saya sangrai. Lalu saya simpan di kulkas. Nah, sewaktu-waktu kita bikin, kita ambil dia gitu, 2 sendok. Ini tadi saya campuri tepung kelapa, kemudian almond, kemudian tepung flaxseed, bukan tepung ya, susu flaxseed yang sudah siap minum itu loh, yang kering ya. Saya pakai itu kira-kira ada 3 sendok. Pokoknya dicampur-campur aja sampai bisa dipulung. Oh ya, saya kasih telur 1, kuningnya aja, putihnya disimpan, dibuang, maksudnya disisihkan ya. Karena kalau semua saya masukkan nanti dia akan encer gitu loh. Udah, kemudian dipulung-pulung. Nah, dalamnya itu saya isi abon. Abonnya kalau bisa bikin sendiri ya. Kalau beli itu biasanya manis, ada gulanya. Tuh, jadi semuanya itu kita hindari, gula-gula itu kita hindari ya, supaya benar-benar gula darah kita itu sembuh gitu. Kalau kita ini aja sedikit nggak apa-apa lah, nanti nggak apa-apa kali banyak ya jadi apa-apa gitu loh ya. Jadi kita jangan sembrono gitu. Nah, kemudian saya sarapannya ini kopi sama kue ini tadi ya, kue rendah karbo. Ini saya nggak tahu judulnya apa, tapi saya kasih nama kue abon. Ini juga disimpan lama bisa, saya taruh di kulkas. Nah, tadi itu sebagian ada yang saya goreng, tuh yang ini digoreng, ada yang di oven. Pokoknya kita coba-coba aja lah, suka-suka kalian. Kalau kalian nggak punya oven, bisa pakai wajan teflon dengan api kecil. Itu juga sama kayak dipanggang gitu ya kan. Kemarin saya dapat WA dari bapak-bapak usianya sekitar 50 ke atas. Nah, beliau gula darahnya itu naik turun 300, kadang 200. Nah, terus dia ingin sembuh katanya. Kemudian dia cerita, tapi dia masih makan beras merah, cuma nasi sudah enggak makan nasi katanya. Tepung juga sudah dikurangin, tapi diganti dengan beras merah. Nah, teman-teman, kalian kalau kepengen tahu, beras merah itu karbohidratnya itu hampir sama dengan nasi putih, enggak beda banyak ya, jadi sama aja. Jadi saya sarankan kalian kalau benar-benar ingin terbebas dari diabetes itu beras merah, beras coklat, beras basmati, beras apapun itu nggak usah dulu, kecuali gula darahmu sudah normal. Kalau sudah normal, sudah mulai turun ya nggak apa-apa, mulai naikin karbonya. Tapi kalau sekarang gula darahnya itu masih 350, 370, itu saya sarankan kalian jangan makan nasi. Tapi memang susah ya teman-teman ya, susah banget. Tapi kita harus punya niat gitu loh. Kalau kita itu niat, itu pasti bisa. Apalagi kalau kita dalam serumah itu sendiri. Bagaimana ya Bu seharian gak makan nasi itu, saya gak bisa ngebayangin katanya gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kita mau ini aja pakai telur ya, tapi saya nggak masak ya, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Pagi-pagi seperti tadi tuh kayak saya kue keto sama kopi. Nah, kalau kalian nggak punya kue gimana ya, telur ini ngambillah 2 biji atau 3, diapain. Kalau pagi itu ya paling enaknya sih karena hawanya masih dingin, kita makan gorengan aja ya, telurnya digoreng aja, dikasih bawang merah, cabai, bawang putih, lada, nggak usah bawang putih nggak apa-apa, lada, kemudian didadar tebel gitu, apinya kecil, minyaknya kira-kira 3 sendok, udah gitu. Terus kita buat sarapan, lalu minum kopi ini ya, itu untuk orang yang nggak punya komplikasi ya teman-teman, ini amannya aja ya. Tapi apabila Anda itu gulanya sudah 500, terus ada komplikasi, biasanya kalau orang udah sepuh, bapak-bapak itu ada radang prostat, terus ada kista ginjal,
ada batu empedu. Nah, itu nanti beda lagi ya. Penanganannya beda. Kalian harus ikut diet mentoring aja biar dibimbing benar-benar spesifik untuk keluhan Anda itu. Kalau Anda ingin ikut diet mentoring, Anda lihat cari nomor saya di deskripsi dan nanti Anda bisa bertanya-tanya apa syaratnya, berapa biayanya, itu bisa di situ ya. Nah, saya teruskan lagi. Pagi sudah ya, teman-teman. Kemudian jam 10. Jadi pagi itu jam 8 ya. Kemudian jam 10 ini bagi yang gula darahnya sudah rendah ya. Di bawah 300, yang di bawah 200, maaf, salah. Yang 185 itu gula darah sewaktu segitu. Nah, itu ngikutin ini ya, menu saya ini. Kemudian siang telur lagi 2, lalu ada tumis kangkung, tumis apalah, timun, tumis kol semangkok ya, atau 2 mangkok nggak apa-apa. Sayur itu dibolehkan, walaupun dia itu ada juga mengandung karbo, tapi dibarengin dengan serat, maka karbonya itu aman. Tapi carilah sayur yang tidak kandungan gulanya tidak tinggi. Kalau yang tinggi itu seperti wortel, itu dihindari dulu ya. Sementara ini kita makan sayur yang rendah karbo, sayur hijau seperti bayam, sawi, atau kol juga boleh, toge ya. Kalau orang kanker nggak boleh toge ya teman-teman. Kenapa? Itu ada penjelasannya ya, nanti dijelaskan di lain kesempatan. Kemudian udah kenyang belum tuh? Telur 2 sama sayuran 2 mangkok. Belum ya? Kalau belum boleh hewannya tambahin lagi ayam sepotong. Nah, udah kayak gitu. Lalu minumnya setelah makan tuh jangan langsung minum ya. Setengah jam setelah makan tuh baru minum. Kemudian camilan sore bisa agar-agar Nutrijel direbus, kemudian disiram santan segar yang kental. Itu enak banget. Kasih garam, kasih gulanya gula stevia ya. Yang aman itu stevia tetes ya teman-teman. Kalau yang kering itu takutnya ada pengentalnya gitu loh, namanya maltodextrin, itu dia memicu ini apa? Membikin resisten insulin makin meningkat. Kemudian sore, malam hari boleh makan telur lagi, sama dengan siang. Dan jangan lupa minum jamu ya. Kalau kita ini nggak meremehkan jamu ya teman-teman ya. Grup saya itu tetap pakai jamu. Karena saya juga ngeracik jamu-jamu yang macam-macam sekali. Jadi kalau kalian tuh hanya DM itu memang nggak perlu jamu. Pakai makanan yang itu tadi, zero karbo dan ada puasa sunnah, itu aja sudah cukup insya Allah ya. Tapi bagi kalian yang malas puasa, terus suka citang-citing, nah itu perlu minum jamu. Jamunya ini mengandung kayak memperbaiki saraf, pegangan itu memperbaiki saraf, melancarkan sirkulasi darah. Jadi kaki yang cekit-cekit itu bisa dilancarkan darahnya. Kaki yang cekit-cekit itu biasanya mengalami kerusakan saraf. Untuk orang-orang DM yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang gulanya sudah tinggi berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, itu biasanya ada kerusakan saraf pembuluh besar, pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Nah, itu akibatnya ya kayak gitu, ada kaki yang rasanya selkit-selkit, ada mata yang buram. Nah, itu bisa disembuhkan, dibantu penyembuhannya dengan herbal-herbal yang berkhasiat obat. Jadi herbal itu juga penting. Apa gunanya kalau nggak penting ada herbal? Allah itu menjadikan herbal di dunia ini untuk obat ya. Kalau nggak berkhasiat ngapain ada ya kan? Contohnya tuh ya, kemarin saya ada pasien prostat. Dia baru minum 5 hari sudah ada perbaikan. Dia sudah ngirim testimoni ke saya, 5 hari suaminya yang sakit itu ada perbaikan, sudah nggak sering kencing, nyerinya sudah hilang. Dan itu banyak banget testimoni seperti itu yang dikirimkan ke saya.
Lah itu minum apa? Itu minum herbal. Itu nggak pakai puasa, nggak pakai zero karbo karena dia nggak ada DM. Jadi saya kasih herbal aja gitu. Jadi jangan dikira ya teman-teman ya, herbal tuh nggak berkhasiat ya. Banyak sebagian orang yang belum mengerti itu bilang bahwa herbal itu nggak ada apa-apanya. Siapa bilang gitu loh. Saya itu sudah bertahun-tahun menggeluti herbal mulai tahun 2003. Banyak banget pengalaman-pengalaman orang sembuh itu lantaran minum herbal. Saya sendiri itu liver, saya ke dokter, memang belum jodoh ya, bukannya saya menjelekan dokter. Obat dokter juga bagus loh, kalau cocok bagus. Cuman saya memang senangnya itu pakai herbal gitu loh. Bukan saya nggak percaya sama obat dokter. Obat dokter juga bisa menyembuhkan. Orang sembuh itu dari Allah ya teman-teman, dari Tuhan kita, bukan dari kita gitu, bukan. Tapi kita itu hanya ikhtiar. Kalau ikhtiarnya cocok ya sembuh. Saya waktu itu sakit, terus pulang dari rumah sakit saya terusin minum temulawak. Alhamdulillah sembuh. Hepatitis saya katanya nular ya kan. Alhamdulillah sembuh. Itu mata saya sampai kuning waktu itu, lagi hamil saya. Terus ibu saya juga perutnya tuh sampai gede banget. Ada batu empedu ya, sudah diperiksa. Itu harus operasi, tapi ibu saya itu namanya udah sepuh ya, takut operasi juga ya. Akhirnya alhamdulillah sembuh juga dari herbal. Minum ini waktu itu akar alang-alang, kunir putih, terus apa lagi ya, banyak lah dan lain-lain. Alhamdulillah sembuh. Nah itu buktinya bahwa herbal tuh memang ada khasiatnya. Jadi ada sebagian orang-orang itu yang nggak suka dengan herbal. Dia bilang bahwa herbal tuh nggak ada gunanya. Lebih baik itu pengaturan nutrisi. Ya lihat-lihat gitu loh. Lihat-lihat kalau saya bilang ya. Secara bijak kita itu harus melihat kondisinya seperti apa. Kalau memang penyakit diabetes tanpa komplikasi apapun itu bisa. Pakai puasa sama pakai itu aja bisa. Tapi kalau saya pribadi lebih baik saya kasih obat radangnya dari pegagan, dari benahong, dari lidah buaya itu untuk memperbaiki pankreas teman-teman ya. Nah oke, saya rasa sudah cukup panjang dan lebar. Dan orang yang kemarin prostat itu, beliau itu saya kasih ramuan dari sambiloto, pegagan, ada daun ungu, kemudian banyak banget. Dan itu bengkaknya itu sedikit demi sedikit kempes dan akhirnya nggak sering kencing lagi katanya. Terus dia bertanya apakah obat itu akan diminum terus Bu, kata dia. Saya bilang teruskan aja sampai sembuh karena herbal ini aman. Selain untuk itu menyembuhkan peradangan prostat, dia juga untuk memperbaiki peredaran darah, kemudian memperbaiki diuretik gitu loh, memperbaiki metabolisme juga. Jadi teruskan aja ya Pak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.